datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kereta Hantu Malam. Kita mulai saja ceritanya. Hujan baru saja reda ketika Farhan menutup pintu kosnya. Bau tanah basah bercampur udara dingin malam menusuk hidungnya. Jaket hitam ia rapatkan, sementara kamera DSLR tergantung di leher, teman setia yang selalu ia bawa kemanapun. Malam ini, ia dan 4 temannya berencana pergi liburan ke Banyuwangi dengan kereta malam, memanfaatkan libur kuliah yang hanya seminggu. Di depan kos, Aseng sudah menunggu sambil duduk di jok motornya. "Cepat, Han. Nanti ketinggalan kereta," serunya sambil menyeruput kopi instan dari gelas plastik. Farhan terkekeh. "Santai, Seng. Masih ada waktu setengah jam buat ke stasiun." Setelah menjemput Dila di kontrakannya, lalu Desi dan Sehat di gerbang kampus, mereka berlima akhirnya tiba di stasiun Lempuyangan Lama. Stasiun ini tidak lagi ramai seperti dulu. Hanya satu lampu peron yang menyala redup, membuat bayangan mereka memanjang di lantai yang licin. Tempat ini seperti stasiun di film horor, gumam Sehat, matanya meneliti ukiran kayu tua di dinding stasiun sambil tangannya sibuk menggambar sketsa di buku kecil. Desi memeluk tas P3K di dadanya. "Kamu yakin, Han, keretanya berangkat dari sini? Kok nggak ada orang sama sekali?" Farhan menyalakan layar ponselnya, menunjukkan tiket digital. Tulisannya jelas, Stasiun Lempuyangan Lama, jam 12 malam. Cuma satu kereta jurusan Banyuwangi. Aseng menguap lebar. "Yang penting murah. Gue nggak peduli mau naik gerbong bekas atau gerbong baru, yang penting sampai." Sementara itu, Dila duduk di bangku kayu yang catnya mengelupas. Tangannya sibuk menulis di buku catatan kecil, tetapi matanya sesekali melirik ke arah rel yang hilang di balik kegelapan. "Farhan, kamu tahu nggak kalau stasiun ini pernah ditutup karena kecelakaan?" Farhan tersenyum sinis. "Cerita lama itu cuma mitos. Nggak usah mikir yang aneh-aneh." Namun, tepat ketika jam peron menunjukkan pukul 00, kabut tipis turun dari arah rel. Udara yang tadinya dingin berubah menusuk, membuat nafas mereka terlihat seperti asap. Dari kejauhan, terdengar peluit panjang, diiringi bunyi derit besi yang berat. Sebuah kereta muncul dari balik kabut, tua, berwarna hitam kusam, dengan lampu depan kekuningan yang redup. Tidak ada suara penumpang di dalamnya, hanya dentang roda besi menghantam rel. Dila berhenti menulis. Suaranya bergetar. "Farhan, kereta itu nggak ada di jadwal." Kereta berhenti tepat di depan mereka. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan hembusan udara dingin bercampur bau besi berkarat. Dari dalam, seorang kondektur tua dengan seragam lusuh dan wajah pucat berdiri, tersenyum tipis. "Silakan naik," katanya pelan, suaranya seperti seretan besi di lantai. Mereka saling pandang. Tidak ada yang berbicara, tapi seakan ada dorongan tak terlihat, kaki mereka mulai melangkah masuk. Begitu melangkah masuk, hawa dingin di dalam gerbong langsung menyergap. Rasanya seperti memasuki lemari es yang lembab. Lampu di langit-langit berwarna kekuningan, berkedip pelan, seolah enggan menyala sepenuhnya. Farhan melangkah paling depan, diikuti Desi, Aseng, Sehat, dan Dila di belakang. Derit lantai kayu tua terdengar di setiap langkah. Anehnya, tak ada penumpang lain. Hanya deretan kursi usang dengan bantalan robek, beberapa bahkan meninggalkan pegas besi yang mencuat. "Wah, ini tua banget keretanya," gumam Aseng, mencoba menormalkan suasana. "Seperti tahun berapa ini?" Sehat menggeser kacamatanya, pandangannya tertuju pada dinding kereta yang penuh bercak hitam. Ia mengusap salah satunya. Cairan lengket menempel di jarinya. Ia menatapnya, lalu membeku. Itu bukan debu. Itu seperti darah yang mengering. "Han," panggil Sehat pelan. Farhan menoleh. "Kenapa?" Sehat hanya menggeleng cepat, tak ingin membuat yang lain panik. Dari arah pintu belakang gerbong, kondektur tua tadi berjalan perlahan. Sepatunya menimbulkan bunyi tok, tok, tok di lantai kayu. Ia memandang mereka satu persatu dengan senyum yang aneh, lalu berkata, "Perjalanan ini akan panjang. Duduklah di kursi masing-masing, jangan berpindah tempat sampai kereta berhenti." Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan menghilang ke gerbong lain. Dila duduk di dekat jendela,
Pandangannya tak lepas dari kegelapan di luar. Ia berbisik lirih, kereta ini, aku pernah melihatnya di mimpiku. Desi menoleh, wajahnya pucat. Maksud kamu? Dila menatapnya sebentar, lalu menunduk. Di mimpiku, kereta ini penuh mayat. Sebelum mereka sempat membicarakannya lebih jauh, kereta berguncang keras dan mulai melaju. Suara roda besi menghantam rel terdengar nyaring. Tapi anehnya, ketika mereka melihat keluar, tidak ada pemandangan kota atau desa yang biasanya dilewati kereta malam. Hanya kabut pekat yang bergerak mengikuti laju kereta. Farhan mencoba menyalakan ponselnya untuk melihat GPS, tapi tidak ada sinyal sama sekali. Bahkan jam di ponselnya kini menunjukkan pukul 00 dan tidak bergerak. Tiba-tiba, Sehat yang duduk di ujung gerbong mengangkat kepalanya. Kalian denger nggak? Asap mesin? Tanya Aseng. Bukan. Itu suara, langkah kaki, banyak, dari arah belakang gerbong. Ketika mereka menoleh, jantung mereka serasa berhenti. Dari kegelapan ujung gerbong, terlihat bayangan-bayangan tinggi dengan tubuh kurus kering berjalan mendekat. Langkahnya lambat, kepalanya miring ke satu sisi, dan wajahnya tidak punya mata. Suara duk, duk, duk dari lantai kayu semakin jelas. Bau anyir bercampur karat memenuhi udara. Farhan berdiri dari kursinya, tubuhnya tegang. Jangan panik, katanya, meski nada suaranya sendiri terdengar gemetar. Desi meremas tas P3K di pelukannya, matanya tak lepas dari makhluk-makhluk itu. Sekarang, mereka bisa melihat lebih jelas, kulitnya pucat kelabu seperti kain basah, tulangnya terlihat menonjol di bawah kulit, dan mulutnya menganga lebar meski tak ada suara keluar. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri, bagian wajah yang seharusnya ada mata, hanyalah rongga hitam berlubang. Aseng berdiri di samping Farhan, mencoba terlihat berani. Apa itu manusia? Bisiknya. Dila tiba-tiba menunduk, menutup matanya rapat-rapat. Jangan tatap mereka. Mereka bisa merasakannya kalau kita lihat langsung, katanya lirih, suaranya seperti menahan tangis. Farhan menoleh cepat. Kamu tahu dari mana? Belum sempat ia selesai, salah satu makhluk itu tiba-tiba berhenti. Kepalanya bergerak patah-patah, seperti boneka rusak, lalu menghadap tepat ke arah mereka. Rongga hitam di wajahnya terasa seperti menarik pandangan. Makhluk itu mulai berjalan cepat, diikuti yang lain. Suara kaki mereka berubah menjadi gedebuk yang keras. Lari, teriak Farhan. Mereka berlima berlari menuju pintu gerbong depan. Farhan mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Nafas mereka terengah-engah, jantung berpacu liar. Aseng menendang pintu dengan keras. Buka. Cepat buka. Dari seberang pintu, terdengar suara gesekan besi. Lalu pintu terbuka perlahan, menampakkan kondektur tua tadi. Matanya, yang kini terlihat, berwarna hitam legam, tanpa bola mata. Ia tersenyum tipis. Sudah kubilang, jangan berpindah tempat. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka terbanting terbuka. Makhluk-makhluk itu menerjang masuk. Dila menjerit, Farhan mencoba menarik tangannya, tapi pandangan semua orang tiba-tiba berkunang-kunang. Suara kereta, langkah kaki, dan jeritan bercampur menjadi satu sebelum semuanya gelap. Ketika Farhan membuka mata, ia mendapati dirinya duduk kembali di kursinya. Kereta bergoyang pelan. Semua temannya ada di tempat masing-masing, tampak seperti tak terjadi apa-apa. Tapi ada yang janggal. Di kursi seberang, duduk seorang wanita bergaun putih lusuh, menatap Farhan dengan senyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Wanita itu duduk diam, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuan. Rambut hitamnya tergerai acak, menutupi sebagian wajah pucatnya. Senyumnya, terlalu kaku, seperti wajah boneka porselen yang retak. Farhan berusaha mengalihkan pandangan, pura-pura menatap keluar jendela. Tapi yang ia lihat hanya kabut pekat, seperti dinding putih yang bergerak mengikuti kereta. Han, suara pelan memanggilnya. Itu Dila. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Kamu lihat dia, kan? Farhan menelan ludah. Iya. Dila meremas buku catatannya erat-erat. Jangan tatap matanya. Kalau kita tatap, dia bisa masuk. Masuk? Tanya Farhan bingung. Tapi sebelum Dila menjawab, wanita itu mulai bergerak. Pelan, sangat pelan,
seperti tidak ingin menimbulkan suara. Tubuhnya condong ke depan, dan dari bibirnya yang robek di sudut, keluar bisikan, "Duduk di sini." Suara itu bukan seperti suara manusia, melainkan seperti seretan kain basah di lantai. Farhan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke arah teman-temannya, berharap ada yang menyadari. Sehat, yang duduk di dekat ujung gerbong, memandang mereka sambil menulis cepat di buku gambarnya. Tangannya gemetar, tapi ia terus menggambar. Farhan mendekat. "Apa yang kamu gambar?" Sehat menunjukkan kertasnya. Itu sketsa kursi yang kosong, tapi di gambar itu, kursi tersebut dipenuhi bayangan hitam pekat, dan di tengahnya duduk wanita bergaun putih, dengan puluhan tangan yang keluar dari tubuhnya, meraih ke segala arah. Tiba-tiba, lampu kereta berkedip. Dalam sekejap, wanita itu tak lagi duduk, dia sudah berdiri di tengah lorong gerbong, tepat di antara Farhan dan Dilla. Kepalanya miring ke kanan, matanya, atau apapun itu, menghitam seluruhnya. Kereta berguncang keras, dan dari arah belakang terdengar suara derap langkah cepat. Farhan langsung sadar, makhluk tanpa mata itu kembali. Aseng berdiri sambil memaki, "Sial, kita mau dikepung lagi." Desi menatap ke pintu depan, lalu berteriak, "Lihat!" Pintu gerbong depan yang sebelumnya terkunci, kini terbuka sedikit. Dari celahnya keluar cahaya remang kemerahan, seolah ada api jauh di dalam. Tanpa pikir panjang, Farhan menarik Dilla, lalu berlari ke arah pintu itu. Yang lain mengikuti, meski langkah mereka goyah karena guncangan kereta. Wanita bergaun putih itu mengeluarkan suara melengking panjang, seperti jeritan yang dicampur suara besi diseret. Makhluk-makhluk tanpa mata mulai memasuki gerbong, langkah mereka berat tapi cepat. Mereka berlima berhasil melewati pintu depan, dan begitu masuk, semuanya berubah. Gerbong ini tidak lagi seperti kereta biasa. Dindingnya hitam hangus, kursinya terbakar setengah, dan udara dipenuhi bau daging gosong. Di ujung gerbong, duduk seorang pria muda berpakaian penumpang biasa, tapi wajahnya hancur, seperti bekas terbakar parah. Ia menatap mereka, lalu berkata pelan, "Kalian tidak seharusnya naik kereta ini." Pria itu mengangkat kepalanya, matanya merah seperti bara api yang hampir padam. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar serak, bercampur suara letupan kecil seperti kayu terbakar. "Aku, salah satu dari mereka yang terjebak di sini." Ia menghela napas panjang, seperti menahan sakit yang tidak pernah hilang. Kereta ini terakhir beroperasi tahun 1987. Malam itu, terjadi kebakaran di tengah perjalanan. Semua orang mati terbakar. Desi menutup mulutnya, menahan mual. Bau daging gosong semakin menusuk ketika pria itu bicara. Tapi kebakaran itu bukan kecelakaan, lanjutnya. Ada seseorang yang sengaja memanggil sesuatu. Makhluk dari tempat gelap. Sejak itu, kereta ini tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap tengah malam, ia menjemput penumpang baru. Yang masuk, tidak pernah keluar. Dilla menggigit bibirnya. "Lalu, kenapa kita yang dipilih?" Pria itu menatapnya lama. "Kalian melewati jalur kematian. Stasiun Lempuyangan Lama. Itu gerbang mereka." Suara derit besi terdengar dari belakang. Farhan menoleh, pintu gerbong yang mereka masuki tadi mulai bergetar keras, seperti ada yang menghantamnya dari luar. Jeritan melengking wanita bergaun putih kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Tidak banyak waktu," kata pria terbakar itu. "Kalau kalian mau keluar, kalian harus turun sebelum kereta melewati jembatan asap. Setelah itu, kalian akan menjadi milik mereka." Aseng melangkah maju. "Oke, tapi gimana caranya kita tahu jembatan itu?" Pria itu menatap ke arah jendela yang pecah separuh. "Kalian akan tahu, dari kabut yang berubah menjadi merah. Itu tanda jembatan sudah dekat." Ia berdiri, tubuhnya bergoyang, kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. "Pergilah, dan jangan menoleh ke belakang." Farhan hendak bertanya lagi, tapi tiba-tiba pria itu terhuyung dan jatuh. Dari celah-celah lantai, api kecil menjilat tubuhnya, membakar dengan cepat. Dalam hitungan detik, ia berubah menjadi abu, lalu tertiup entah kemana. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, tapi tidak lama. Pintu gerbong belakang akhirnya terbuka paksa, dan wanita bergaun putih itu masuk, diikuti oleh makhluk-makhluk tanpa mata. "Lari!"
teriak Farhan. Mereka berlima berlari menembus gerbong hangus itu, masuk ke gerbong berikutnya yang kondisinya jauh lebih aneh. Lantainya dipenuhi air hitam setinggi mata kaki, dan dari bawah air itu, terasa seperti ada tangan-tangan dingin yang meraih kaki mereka. Di kejauhan, di luar jendela, kabut mulai berubah, dari putih pucat menjadi merah gelap. Air hitam di lantai gerbong semakin berombak, seakan sesuatu dari bawah berusaha keluar. Farhan memimpin langkah, menendang pintu gerbong berikutnya hingga terbuka. Udara di luar pintu itu terasa jauh lebih panas, bercampur bau belerang yang menusuk hidung. Desi menoleh ke jendela. Itu, apa? Semua mengikuti pandangannya. Di luar, kabut merah kini begitu tebal, memantulkan cahaya dari sesuatu yang besar di depan. Perlahan, bentuknya mulai terlihat. Sebuah jembatan tua, besinya berkarat, memanjang di atas jurang yang dipenuhi asap pekat berwarna merah darah. Jembatan asap, gumam Dilla, wajahnya pucat. Kita harus lompat sebelum sampai tengahnya. Aseng memandang ke bawah jurang. Kalau kita lompat, kita jatuh ke kabut itu, apa kita nggak mati juga? Dilla menatapnya tajam. Kalau kita nggak lompat, kita nggak akan mati. Kita akan tetap hidup di sini selamanya. Kereta melaju semakin cepat. Getaran di lantai terasa sampai ke tulang. Dari belakang, suara wanita bergaun putih makin mendekat, terdengar cepat, langkahnya memecah genangan air dengan cipratan yang anehnya, berwarna hitam pekat seperti darah. Han! Cepat putuskan, teriak Sehat, sambil berusaha melepaskan genggaman tangan-tangan dingin dari bawah air yang memegang kakinya. Farhan menatap pintu samping gerbong. Dia tahu jika salah perhitungan, lompat terlalu cepat atau terlalu lambat, mereka bisa jatuh ke jurang atau terseret kereta. Kereta mulai memasuki jembatan. Asap merah mengepul dari bawah, terasa panas seperti api neraka. Besi-besi jembatan berderit saat roda kereta melintas, suara yang bercampur dengan jeritan melengking di belakang mereka. Farhan menghitung cepat. 1, 2. Pintu gerbong tiba-tiba terbanting terbuka. Wanita bergaun putih itu berdiri di sana, kepalanya berputar penuh 1 kali, mengeluarkan suara retakan tulang. Dari mulutnya keluar tangan-tangan kecil, meraih ke arah mereka. Farhan berteriak, 3. Mereka berlima melompat serempak. Angin malam menerpa wajah, tubuh mereka melayang di udara sebelum menghantam sesuatu yang keras, tanah berpasir di tepi jurang. Semua terjatuh berguling. Desi menjerit kesakitan, kakinya terkilir. Aseng membantu menariknya menjauh dari tepi jurang. Dari atas, kereta melintas cepat, bayangan wanita bergaun putih tampak di jendela, menatap mereka dengan senyum yang lebih lebar, lalu menghilang bersama kereta ke dalam kabut merah. Mereka semua terengah-engah. Tidak ada suara mesin kereta lagi. Hanya sunyi, dan aroma belerang yang semakin memudar. Apakah kita selamat? Tanya Sehat pelan. Dilla memandang ke arah rel di atas mereka, wajahnya masih pucat. Untuk malam ini, iya. Tapi kereta itu akan kembali. Dan dia akan mencari kita. Pagi itu, matahari menyusup lewat celah-celah dedaunan, menerangi tubuh 5 mahasiswa yang terkapar di pinggir rel tua, dengan nafas terengah dan pakaian berlumuran debu. Mereka saling memandang, seolah tidak percaya bahwa mereka benar-benar berhasil meloloskan diri dari perjalanan neraka di kereta hantu malam. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Beberapa hari kemudian, satu persatu dari mereka mulai merasakan hal-hal aneh. Farhan, yang biasanya ceria dan penuh rasa ingin tahu, mulai sering terbangun tengah malam dengan napas terengah dan tangan yang dingin. Di layar ponselnya, notifikasi pesan muncul dari nomor tak dikenal, sekadar gambar kabut merah yang sama dengan yang mereka lihat di jembatan asap. Dilla sering merasa seperti ada bayangan yang mengintai dari balik cermin. Kadang, ia menangkap bayangan seorang wanita bergaun putih berdiri diam di sudut kamar. Setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang tanpa jejak. Aseng, yang selama ini selalu percaya diri dan keras kepala, mulai menolak naik kendaraan umum. Ia mengaku sering mendengar suara langkah kaki tanpa sumber, dan suara jeritan yang hanya ia dengar ketika sendirian. Desi dan Sehat pun merasakan hal serupa. Mimpi buruk tentang kereta dan makhluk tanpa mata menghantui tidur mereka, dan aroma besi berkarat serta darah terus menyusup ke dalam ingatan mereka. Mereka tahu satu hal, kereta itu belum selesai dengan mereka. Suatu malam, ketika mereka berkumpul di rumah Farhan, suara peluit panjang terdengar dari kejauhan. Jantung mereka berdetak kencang.
Tak ada kereta biasa yang lewat stasiun di kota mereka sekarang. Tapi suara itu, sama persis dengan peluit kereta hantu malam. Farhan menatap teman-temannya dengan mata penuh tekad. Kita belum bebas. Ini baru permulaan. Dila menggenggam tangan Farhan. Kita harus mencari cara lain, atau kita akan terus menjadi penumpang di kereta itu selamanya. Kabut tipis mulai mengular di jendela, membentuk siluet samar sebuah kereta tua dengan lampu kekuningan yang redup. Dan dari kejauhan, terdengar lagi suara tok, tok, tok derap roda besi di rel, semakin mendekat. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kereta Hantu Malam berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.